رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب. Berbicara tentang remaja, maka bukan lagi berbicara tentang umur. Berbicara tentang remaja, kita berbicara tentang pilihan sikap. Ingin menjadi seorang pesimis ataupun optimis. The youth of today are the leader of tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Di hari ke hari kita dapat rasakan ternyata bumi tempat kita tinggal semakin hari semakin tua. Jika kita cermati isi kandungan dalam Al-Quran, sudah banyak tanda-tanda yang menerangkan bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Tapi pernahkah kita sadar dengan hal ini? Jangankan menyadari, berfikir sana pun kita enggan. Yang tua tak mau tahu, yang muda berlagak masa bodoh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Anak muda zaman sekarang paling tidak senang dengan namanya aturan. Mereka justru lebih senang dengan kegiatan yang tidak tentu arah. Nongkrong di sini, mojok di sana. Siangnya berhura-hura, malam bergadang. Ngumpul bareng, itu sebutan mereka kids zaman now. Mereka tidak menyadari rutinitas yang mereka lakukan dapat menimbulkan sekumpulan efek negatif dalam kehidupan mereka. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khairu wal maisiru wal ansabu wal azlamu min rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras atau berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan. Dari ayat di atas menerangkan bahwa keras larangan terhadap orang yang minum keras maupun berjudi. Tetapi remaja pada saat ini masih menggantungkan nasib mereka terhadap barang haram tersebut. Inilah yang sering terjadi pada generasi muda sekarang. Contohnya, pergaulan bebas. Mereka tidak takut akan azab Allah. Mereka tidak akan pernah bersalah dengan apa yang mereka lakukan, yang sebenarnya sangat menyimpang ajaran Islam. Gonta-ganti pasangan, itu hal yang biasa. Yang lebih ngerinya lagi, yang suka sesama jenis, yang heboh dengan sebutan homo dan lesbi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Permasalahan berikutnya adalah masalah idola seni dan lagu. Banyak orang yang mengatakan bernyanyi itu seni itu indah. Tetapi banyak orang yang mengejar-ngejar seni yang indah itu. Tetapi mereka lupa untuk memilah dan memilihnya. Hadirin sekalian, sekarang ini banyak grup-grup musik dan lagu-lagu ternama yang muncul sekarang. Seperti lagu
Setiap yang kulakukan untuk dirimu terasa bagiku. Rela aku terima keputusan darimu untuk memilih dia dan meninggalkan aku. Pernahkah kita tahu makna dari syair-syair dan nada-nada itu tersendiri? Inilah yang sering terlupakan. Dengan sebuah lagu, Allah terlupakan. Bahkan ada di antara kita yang mengidolakan orang-orang yang ngetop dan ternama. Seperti Rizky Bilar, Arya Saloka, dan masih banyak lain-lainnya. Tapi pernahkah kalian berpikir untuk mengidolakan baginda kita yang gantengnya jauh lebih ganteng daripada Rizky Bilar? Dan akhlaknya lebih ngetop daripada akhlak Arya Saloka. Siapakah beliau? Tak lain dan tak bukan ialah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Permasalahan terakhir ialah masalah cinta, yaitu love. Sebutan terkenalnya love, suatu masalah yang sering menimpa kaum muda, yang menyebutkan bahwa mencintai dan dicintai adalah fitrah. Tetapi mereka salah menyalahartikan cinta itu tersendiri. Remaja yang mabuk karena asmaranya dan gila dibuatnya. Mereka yang rela mengorbankan jiwanya hanya karena sebuah cinta. Dan mereka yang rela meninggalkan agamanya hanya karena sebuah cinta. Dan tidak jarang sebuah persahabatan dapat berubah menjadi permusuhan, tak lain juga hanya karena cinta. Jadi, kesimpulan dari pidato singkat saya ialah jangan mau jadi pemuda yang pengecut. Jangan mau jadi pemuda yang pengecut. Hidup hanya sekali, jadilah pemuda yang berarti. Akan ada yang berubah dan akan ada yang bertahan. Hanya satu yang pasti, harapan, keyakinan dan cita-cita. Look before you leap. Berfikirlah sebelum mengambil sebuah keputusan, supaya kita tidak terjatuh dalam lembah kesesatan. Cinta yang abadi hanyalah cinta kepada Allah. Di dunia ini tidak ada cinta yang abadi selain cinta kepada Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih kurang saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.